Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai kan mengerjakan tugas matematikanya? Sekarang kita lanjut mengerjakan tugas tematik. Nah, sebelumnya kalian pasti sudah punya LKS kan? Kalau yang punya LKS, kalian bisa buka di LKS-nya halaman 8. Di sana ada 3 buah gambar. Gambar itu fungsinya untuk apa sih? Nah, sekarang pada setiap LKS atau buku paket yang kalian punya, kalian akan menemukan banyak gambar dalam bacaannya. Tujuan apa sih tujuan adanya gambar dalam sebuah bacaan? Buat apa ada gambar kalau ada bacaan? Kayak bisa kita lihat di LKS-nya halaman 9. Ada gambar kelinci pada bacaan ini. Tujuannya untuk apa sih ada gambar kelinci pada bacaan? Padahal bacaan aja semuanya. Tujuannya ada gambar dalam bacaan itu adalah untuk menjelaskan isi bacaan. Jadi gambar ini untuk menjelaskan bacaan. Bacaan ini dijelaskan melalui gambar. Itu tujuan adanya gambar dalam bacaan, untuk menjelaskan isi bacaan. Terus lagi supaya pembacanya itu tidak bosan. Kalau yang dibacanya itu bacaan semuanya, rasanya kita akan bosan untuk membacanya. Itu fungsinya kenapa ada gambar dalam bacaan, supaya menjelaskan isi bacaan dan pembaca juga menjadi lebih tertarik untuk membaca. Bacaan, gambar dalam bacaan itu biasanya kalian temukan pada majalah, koran, buku bacaan, komik bahkan. Nah, apakah kalian tahu komik? Komik itu adalah buku kecil. Zaman sekarang anak-anak kayaknya udah jarang banget yang pakai baca buku komik. Karena sekarang komik-komik udah ada di handphone kalian. Bisa ngedownload webtoon, bisa ngedownload aplikasi-aplikasi komik lainnya. Nah, zaman dulu waktu ibu masih kecil nih ada buku kecil yang dikenal dengan komik. Komik itu adalah sebuah buku cerita yang diceritakannya itu berdasarkan urutan gambar. Pokoknya seneng banget baca komik. Kayaknya orang-orang tuh seneng banget baca komik karena ya itu tadi, bukunya banyak gambar. Terus dari gambar itu loh diceritainnya, kayak percakapan-percakapannya itu menarik sekali. Itu kenapa ketika kita baca komik kita ngerti, karena ada gambarnya. Bacaannya itu dijelaskan melalui gambar. Itu fungsinya ada gambar ilustrasi untuk menjelaskan bacaan. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang organ gerak pada hewan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kerangka hewan. Secara jenisnya, hewan terbagi menjadi dua. Ada hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, apa sih fungsinya tulang belakang? Tulang belakang itu fungsinya untuk menopang berat badan hewan. Jadi, apa sih fungsinya tulang belakang itu untuk menopang berat badan hewan? Nah, ciri khas dari hewan vertebrata itu adalah memiliki tulang belakang atau yang dikenal dengan endoskeleton. Endoskeleton adalah tulang belakang hewan. Apa fungsi tulang belakang? Tulang belakang pada hewan itu fungsinya untuk menopang berat badan hewan. Jadi berat badannya hewan itu ditopang dengan adanya tulang belakang hewan. Nah, apakah anak-anak ibu tahu kelinci? Kelinci merupakan hewan mamalia atau hewan yang menyusui. Contoh dari hewan mamalia itu ada kelinci, banteng, paus, kucing, anjing, sapi, dan kerbau. Mamalia itu hidup di berbagai tempat, yaitu ada di air, di darat, dan di udara. Salah satu contoh mamalia yang hidup di darat yaitu kelinci. Kelinci memiliki tulang-tulang kuku dan kuat untuk menopang tubuhnya. Berarti kelinci ini termasuk golongan hewan vertebrata. Otot-ototnya yang elastis dan kuat terhubung dengan tulang-tulangnya, sehingga menyebabkan kelinci dapat meloncat-loncat dengan lincah dibandingkan mamalia yang lainnya. Nah, sekarang coba perhatikan ikan tulang sejati ini. Di dalam tubuh ikan ini terdapat kerangka tulang pada ikan, sehingga ikan termasuk hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Ikan termasuk hewan vertebrata yang hidup di air. Kerangka hewan ini terdiri atas tengkorak, kerangka tubuh, dan anggota gerak. Kerangka tubuh ikan ini terdiri atas ruas-ruas tulang belakang dan tulang iga. Masing-masing ruas tulang belakang terdiri atas badan ruang, duri otot, dan lengkung atas ikan.
bergerak dengan menggerakkan tubuh ke depan dengan cara meliuk-liukkan rangka badan sehingga tubuhnya terdorong ke depan. Sirip pada ikan ini berfungsi sebagai kemudi alat atau alat penjaga keseimbangan loh. Jadi keseimbangan hewan itu terjaga karena ada sirip ikan. Nah, ini adalah contoh kerangka reptil atau hewan kadal. Reptil juga termasuk ke dalam hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Lihat di dalam tubuhnya itu ada kerangka tulangnya. Reptil memiliki penutup tubuh yang kuat dan rangka dalam. Hal yang perlu diingat bahwa penutup tubuh tidak sama dengan rangka luar. Salah satu contoh reptil yang sering kita temui itu adalah kadal. Nah, berikutnya, tahukah kalian hewan apakah ini? Ini adalah katak anak-anak. Katak merupakan hewan vertebrata karena kalian diperhatikan di dalam tubuhnya juga terdapat kerangka tulang belakang. Katak merupakan salah satu hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Dia hidup di air dan hidup di darat. Pada rangka katak terdapat rangka dalam yang disokong bagian-bagian tulang yang lunak. Susunan rangka dalam ini terdiri atas tengkorak, kerangka tubuh, dan anggota gerak. Perhatikan gambar katak berikut ya. Oh iya, jangan hanya disimak tapi dibaca juga ya. Nah, ini adalah burung. Burung juga termasuk hewan vertebrata. Tubuh burung termasuk memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangkan gaya gravitasi. Salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat adalah dengan menggunakan sayap. Sayap burung memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang otot dada, dan otot yang kuat. Bentuk sayap burung yang sedemikian rupa membuat udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung akan terangkat ke atas. Perhatikan kerangka burung berikut. Nah, selanjutnya yang punya LKS kalian bisa buka LKS halaman 9. Nah, di sini ada ringkasan materi yang judulnya kerangka hewan. Di sini ada 2 paragraf ya. Paragraf itu adalah bacaan yang menjorok ke dalam. Kalimat yang bagian tulisan itu menjorok lebih ke dalam. Menurut ini menjorok lebih ke dalam dan yang ini kali kata contoh juga menjorok lebih ke dalam. Berarti di sini ada 2 paragraf. Begitu ya anak-anak. Sepertinya ini materi yang sudah pasti kalian bisa. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok atau gak kalimat utama atau kalimat penjelasnya? Nah, kalimat utama atau ide pokok biasanya kalian temukan di awal atau di akhir paragraf. Nah, kalimat utama atau ide pokok itu adalah inti dari paragrafnya. Biasanya dalam kalimat itu kalimatnya singkat dan tidak banyak tanda koma di dalam bacaannya. Kita lihat, menurut jenisnya hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan yang bertulang belakang vertebrata dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang avertebrata. Ini adalah kalimat awalnya. Kita lihat kalimat akhirnya. Kalimat akhirnya itu adalah bentuk tulang dalam, rangka dalam masing-masing hewan vertebrata memiliki berbeda antara hewan yang satu dengan hewan yang lainnya. Nah, ide pokok atau kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Berarti yang ini menurut jenisnya hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan yang bertulang belakang vertebrata dan hewan yang tidak memiliki tulang belakang vertebrata. Karena inti paragrafnya ini akan membahas 2 jenis hewan yaitu vertebrata dan avertebrata. Kenapa nggak pilih yang bawah? Karena kalau pilih yang bawah itu hanya menjelaskan tentang hewan vertebratanya saja. Begitu ya anak-anak. Nah, berikutnya paragraf yang kedua, contoh lain. Contoh dari hewan mamalia yaitu kelinci, banteng, paus, kucing, anjing, sapi, dan kerbau. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat penjelas karena kalimat ini menjelaskan bahwa hewan mamalia itu ada banyak jenisnya. Ada kelinci, banteng, paus, kucing, anjing, sapi, dan kerbau. Berbeda kita lihat di akhir paragraf. Di akhir paragrafnya kalimatnya itu adalah otot-otot yang elastis dan kuat terhubung dengan tulang-tulangnya sehingga menyebabkan kelinci dapat meloncat dengan lincah dibandingkan mamalia lain. Berarti ide pokoknya ada di akhir paragraf yang ini. Mana sih? Otot-ototnya yang elastis yang kuat terhubung dengan tulang-tulangnya sehingga menyebabkan kelinci dan dengan lincah dibanding mamalia yang lain. Begitu ya anak-anak. Kalau ini adalah kalimat utama atau ide pokok, berarti dari sini sampai akhir itu adalah kalimat
penjelas, pengembangan dari ide pokok atau kalimat. Namanya. Kenapa? Berikutnya, tugas 2 yang harus kalian kerjakan itu adalah uji pembelajaran 2. Jangan lupa tulis judul dan tanggal di buku tulisnya ya. Dikerjakan di buku tematik A. Dikerjakan uji pembelajaran 2 pilihan gandanya saja. Bagi yang memiliki LKS, kalian boleh tulis jawabannya saja. Tapi kalau yang nggak punya LKS, ditulis soal langsung jawaban ya. Selamat mengerjakan.